Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sedang hangat diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil atau PNS. Tentu itu berita baik untuk karyawan PNS dan keluarganya. Namun, meski gaji yang diperoleh dari PNS hukumnya halal 100%, ada beberapa ulama yang berpendapat gaji PNS bisa haram ketika mengalami beberapa kondisi atau penyebab tertentu. Apa saja kondisi atau penyebab tersebut? Tonton hingga selesai video ini agar kita tidak salah memahaminya. 4 penyebab gaji PNS haram. Yang pertama, diterima PNS karena menyogok atau KKN. Dikutip dari pendapat Ustadz Abdul Somad, hukum menyogok saat hendak masuk PNS hukumnya 2, yaitu boleh jika ia menyogok karena terpaksa diperas oleh panitia, padahal ia berhak dan sesuai kemampuan menjadi PNS. Lalu hukumnya haram jika ia tidak layak menjadi PNS, namun bisa diterima dengan menyogok. Maksudnya bagaimana? Perlu diketahui, kelayakan PNS saat ini melalui tes atau ujian masuk sebagai tolak ukurnya. Jadi, jika tesnya berhasil dan ia diharuskan membayar, maka hukumnya yang pertama berlaku. Namun, jika tesnya tidak berhasil, namun ia bisa diterima karena membayar, maka hukumnya menjadi yang kedua, yaitu haram. Dengan masuknya itu dia sudah dapat gaji, dia sudah dapat fasilitas negara, dia menyogok, maka dia mesti keluar. Kalau tidak seumur hidup dia makan haram. Gaji haram, disuapkan ke anak istri haram, makan haram. Selamatkanlah diri dari makan haram. Kedua, tidak melakukan pekerjaan sebagai PNS yang baik. Menjadi pegawai PNS merupakan dambaan banyak masyarakat Indonesia. Tentu untuk diterima harus berkompetisi dengan calon yang lain. Namun sayang, setelah diterima sebagai PNS, sebagian dari mereka yang bekerja tidak semestinya, atau bahkan bisa dikatakan tidak bekerja, yang bahasa lazimnya makan gaji buta. Sejumlah pegawai negeri sipil atau PNS terjaring razia disiplin saat asik belanja di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor pada Selasa siang. Hal ini banyak terjadi di lembaga pemerintahan, di mana pegawai ada yang bolos kerja, tidur saat jam kerja, bahkan jarang masuk kantor. Biasanya, itu terjadi karena pengawasan dari atasan atau lingkungan tempat kerja yang tidak sebaik di tempat perusahaan swasta, hingga atasannya memang juga jarang di tempat kerja. Puluhan pegawai negeri sipil PNS Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung digerebek saat tengah berkaraoke pada jam kerja. Selain mendapat sanksi fisik, puluhan PNS ini juga terkena sanksi secara administrasi. Yang ketiga, uang hasil korupsi dana pemerintah. Lembaga pemerintah seperti sekolah, perusahaan BUMN, dan pemerintah daerah secara rutin menerima bantuan dana dari pemerintah untuk pengembangan lembaga dan pelayanan masyarakat. Namun, banyak terjadi dana tersebut masuk ke kantong-kantong pejabatnya hingga dibagi kepada bawahan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo menyatakan persoalan aparatur sipil negara koruptor yang masih berstatus pegawai dan menerima gaji akan diselesaikan akhir tahun ini. Badan Kepegawaian Negara menyebut sekitar 2.764 PNS terbukti korupsi dan memperkaya diri. Tentu, uang yang dimakan dari itu hukumnya haram. Yang keempat, menerima gratifikasi atau suap. Sama seperti nomor 3, uang ini bersifat dari luar gaji. Namun tujuannya untuk melancarkan suatu urusan yang tidak seharusnya diberikan dan bersumber dari pihak di luar pemerintah. Biasanya oknum pegawai PNS yang malas dan mata duitan sengaja menunda-nunda pekerjaannya agar masyarakat mau membayar uang tambahan untuk membuat urusannya dipercepat. Mau yang cepat apa yang mau yang antri? Sebenarnya yang cepat. Kena bayar Berapa? 100. Berapa hari? Bisa dibilang seminggu. Kalau yang ini? Inilah deh, sebulan, enggak, 2 bulan. Tentu ini sangat lazim terjadi dengan masyarakat kita dan sudah menjadi rahasia umum di lembaga pemerintahan daerah. Padahal seharusnya pegawai PNS melaksanakan tugasnya sesuai dengan beban tugasnya masing-masing dan sesuai kebutuhan wilayah kerjanya. Itulah 4 penyebab gaji PNS bisa haram yang dirangkum dari berbagai sumber.
Semoga kita bisa berhati-hati dalam mencari nafkah untuk keluarga kita, karena setiap uang haram yang masuk ke perut anggota keluarga kita bisa berakibat fatal untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.